SOP apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan dan apa yang dilakukan. Dan kami mendapatkan ilmu hukumnya dari kejaksaan. Oh ya, kamu nggak boleh melakukan ini, nggak boleh ini, nanti jadi korupsi misalnya, atau markup atau apa. Bahwa PSMT ini ada di Indonesia, didirikan di Indonesia, ya, bertujuan selain untuk membantu pemerintah mempersatukan seluruh etnis yang ada di Indonesia, juga ikut membantu mengembangkan, ya, semua bidang, apapun bidang yang perlu kita kembangkan untuk menuju ke Indonesia, kata Indonesia Emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Sobat Adiasa dimanapun berada di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Angas sampai Pulau Rote. Kita hitam-hitaman, dan di sebelah saya ada yang berbeda dari biasanya. Dan ini memberikan nuansa baru buat podcast Kejaksaan Republik Indonesia. Di samping saya ada Ipat. Hai Ipat. Hai Om Ded. Aduh, ini sebenarnya audisi apa sudah ditetapkan sebagai pendamping saya sih sebenarnya? Nah justru itu pertanyaan Produser. saya harusnya, bukan dari Om Ded. Iya, enggak. Ini Harus karena jelas dulu ini. Betul. Supaya podcast Kejaksaan itu memiliki warna dan keberagaman, memang kita sengaja menghadirkan juga host tamu yang nanti juga akan mengisi banyak program-program podcast Kejaksaan Republik Indonesia, Sobat. Dan bikin kalian pastinya nggak bosen dengan podcast Kejaksaan. Kok itu lagi sih? Kok cowok terus sih? Nah, sekarang hadir salah satu perempuan yang ada keterwakilan dari bidang pengawasan. Terima kasih Pak Jambas dan Pak Inspektur sudah mengizinkan Ipat untuk hadir di podcast Kejaksaan. Terima Selamat kasih bergabung. juga Om Ded kesempatannya untuk saya dan bidang pengawasan. Sama-sama. Paling tidak akan memberikan ya sesuatu yang berbeda lah untuk Kejaksaan, khususnya podcast Kejaksaan. Dan Sobat Adiaksa, kok kayaknya kita karena sebelah saya ada ibu-ibu yang semangat sekali pagi ini, jadi kayaknya saya yang jadi kaku nih. Padahal seharusnya saya yang harus lebih semangat lagi gitu kan. Kenapa? Kok begitu ngelihatnya? Jadi saya takut jadi Sobat, kita hari ini akan menghadirkan bintang spesial. Kalau berbicara beliau ini yang hadir di podcast Kejaksaan, itu berbicara tentang satu organisasi yang memiliki kiprah luar biasa. Bukan hanya untuk Kejaksaan, tetapi untuk seluruh kementerian, lembaga yang ada di tanah air. Dan eksistensinya nggak usah diragukan lagi, begitu banyak. Siapa lagi kalau bukan salah satu pengurus dari PSMTI, Pak Joni. Pak Joni, selamat pagi. Kok kayaknya tegang juga Pak Joni. Kita kan seumuran ini, Om John. Aku panggil Om John aja kan kayaknya lebih keren gitu. Om John, ngomongin PSMTI ini. PSMTI itu apa sih Om John? PSMTI itu Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Salah satu Paguyuban marga Tionghoa seluruh Indonesia. Oh ya. Dan lembaga ini kapan sih dibentuk? Bentuknya berdirinya 1998. Wih, lama betul ya. Lama sekali. 98 ya? 24 tahun sebelum ya Om Ded. Mas Dedi menikah itu. Iya, enggak sih. Udah nikah saya. Udah nikah saya. Oh, jadi 98 ya? Ya. Terus kemudian apa sih yang melatar belakangi hadirnya PSMTI? PSMT ini berdiri sekilas ya, saya back ke belakang setelah terjadi kerusuhan. 98 itu ya? Kerusuhan 98 yang sangat menghebohkan itu. Yang kami rasa perlu untuk dibuat suatu organisasi ya masyarakat ya berbasis Tionghoa. Ya, tujuannya supaya komunikasi nantinya ke seluruh Indonesia. Ya, karena PSMT ini akan dibentuk di seluruh daerah. Dan sekarang ini sudah terbentuk 300 cabang di seluruh Indonesia. Dan itu memang membuahkan hasil ya. Kembali lagi tujuan kita agar komunikasinya itu ya bisa secepat kilat ya, dalam hitungan detik kita sudah tahu ya terjadi ada informasi apapun yang bisa secepatnya diterima ya oleh warga Tionghoa maupun warga di daerah-daerah itu
supaya meredam manakala ada hal-hal yang bisa membuat ya atau bisa memicu persoalan yang lebih besar terjadi. Kalau ngomongin potensi, berarti ini hadirnya sebenarnya dalam rangka untuk memberikan pelindungan tadinya ya. Visi misi kita seperti itu. Pelindungan untuk warga Tionghoa yang waktu kejadian 98 memang kalau kita melihat bahwa 98 itu menjadi sejarah buruk lah buat bangsa kita gitu kan. Ya Neng. Duka nasional. Kayak 98 itu Bu Ipat jadi apa itu? Baru masuk kuliah. Masih kuliah ya. Tahu nggak kejadiannya waktu itu? Tahu kejadian 98 itu kan kita nggak bisa sekolah, nggak bisa semuanya kan ditutup aksesnya. Betul. Jadi tapi berkembang dari tahun 98 ternyata berkembangnya sudah di luar tujuan awal ya. Tetap artinya ya? tetap dalam visi misi kita. Ya kita ingin mencoba mempersatukan seluruh Indonesia ini, seluruh Tionghoa yang ada di Indonesia ini, yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Ya sehingga kami karena berbasis organisasi sosial, kemasyarakatan, sehingga kami tidak hanya berbuat untuk warga Tionghoa, tapi kami berbuat dan membantu seluruh kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang dari etnis lain. Ya, berbagai bidang, ya, bidang, ya, termasuk itu manakala terjadi bencana, manakala terjadi misalnya selain bencana alam juga, ya kita juga ada aksi donor darah, ya, dan kita juga ingin supaya pemerataan ini ya, persamaan ini ada di Indonesia itu. Ya, sehingga setelah berkembang ya dari 98 sampai sekarang yang sudah berdiri hampir 300 cabang lebih di seluruh Indonesia. Sehingga kita merasa perlu untuk merangkul juga ya dari pemerintahan. Ya, dari pemerintahan seperti yang kita lakukan, ada kerjasama dengan lembaga-lembaga, misalnya kepolisian, kemudian dengan lembaga Lemhanas, dan salah satunya adalah dengan kejaksaan. Betul. Ya, dengan kejaksaan ini sebetulnya sudah lama ya, bukan hanya akhir-akhir ini. Ya, untuk kejaksaan itu memang MOU-nya baru kita tanda tanganin bulan Agustus kemarin. Ya, di Bandung ya kalau nggak salah ya. Agustus kemarin di Bandung. Bandung. Ya, itu sebenarnya untuk melegalkannya aja secara administrasi. Tapi sebetulnya kerjasamanya udah ada sebelumnya. Sudah ada sebelumnya. Ya, kami pernah mengirimkan beberapa jaksa, ya puluhan jaksa, ya untuk menuntut ilmunya, mencari pengalaman di negeri Cina sana. Ya, S2-nya beasiswa. Kemudian kami bersama-sama dengan kejaksaan juga, ya Persaja dalam hal ini melakukan donor darah. Ya, donor darah. Ya, kami juga melakukan selain donor darah juga baksos, ya. Pokoknya setiap kegiatan yang bisa kita libatkan, ya, kejaksaan ataupun dari instansi lain kami libatkan. Kami akan ajak, ya. Seperti yang kejadian kemarin di Cianjur ini, kejaksaan juga turun. Ya. Bersama-sama dengan PSMTI, ya. Malah sepertinya orang pertama yang hadir di situ, ya bersama dengan PSMT memberikan apapun ya kemampuan yang bisa kita berikan. Ya, pada saat itu yang memang gelap gulita ya di Cianjur itu. Nah, itulah yang kita tuntut, karena kejaksaan ini kami rasa tersebar di seluruh Indonesia juga. Sehingga kalau kerjasama ya itu akan cepat teraih, akan tercapainya lebih cepat. Artinya kan gini, PSMT itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia kan, bukan hanya kejaksaan, bukan hanya kepolisian, tapi memang hadir secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Tentunya di masyarakat yang membutuhkan ya Pak ya. Betul. Ya, Om Joni, aku panggil Om Joni aja lah biar lebih santai gitu. Jadi kalau ngomongin eksistensi PSMTI di sosial interaksi sosial itu kok kayaknya luar biasa.
Jadi dari tahun 98 ada berapa banyak kegiatan sosial apa saja sih yang mungkin bisa kita sampaikan ke masyarakat gitu, Pak Joni? Kalau kegiatan sosial sudah tidak terhitung ya. Tidak terhitung ya. Karena setiap daerah ya mempunyai kegiatan tersendiri. Ya, walaupun memang dari pusat kita mengarahkan ya ada visi misi, ada program kerja sedemikian rupa, kemudian kita sebarkan. Nah, program kerja itulah yang dijalankan. Ya, program kerja itu yang dijalankan. Ya, selain donor darah yang sudah memang menjadi agenda SOP, rutin ya, ada agenda rutin. Ya, kemudian ditambah dengan kalau terjadi bencana alam. Bencana alam ya. Bencana alam, kemudian juga di bidang pendidikan. Nah, itu yang penting ini, kulik. Dunia pendidikan aktualisasinya seperti apa sih, Om John? Apa saja sih sebenarnya yang dibangun? Kalau di Kejaksaan kan memang ada kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusianya nih, dengan penguatan penguasaan bahasa Mandarin segala macam. Nah, kalau untuk yang masyarakatnya apa saja itu, Om John? Masyarakatnya itu kami lebih kepada banyak ya anak-anak terlantar, anak-anak tidak punya kemampuan ya dari berbagai etnis. Ya, kami ingin mencoba ya menyediakan atau kami mencoba menyalurkan ya mereka-mereka ini yang kurang mampu ataupun yang terlantar ini ke sekolah-sekolah dengan tujuan mereka bisa mendapatkan ilmu, kemudian tidak di jalanan, kemudian menghindari juga atau mengurangi kejahatan. Karena anak-anak ini kalau di jalanan tidak sekolah, kemudian tidak juga mendapatkan ilmu-ilmu budi pekerti, dikhawatirkan ya meningkatkan kejahatan. Nah, itu salah satu. Ada beasiswa nggak sih untuk anak-anak itu? Ada, bukan beasiswa aja. Kalau memang kita mendapatkan fasilitas beasiswa, kita akan beasiswakan. Kalau memang tidak ada beasiswa, kami akan mencoba menggunakan dana yang terkumpul dari pengurus-pengurus dan anggota PSMT untuk kita salurkan, untuk kita sekolahkan. Enggak, kalau kayak di salah satu perusahaan besar di Indonesia itu kan ada kayak program tertentu gitu kan, beasiswa tertentu gitu dalam setiap tahun yang dengan memberikan biaya bagi mahasiswa yang membutuhkan, tentunya dengan rekrutmen tertentu itu, dengan standar kualitas tertentu gitu. Nah, apakah PSMT juga punya program yang sama itu untuk itu? Jadi ada dua terpisah ya. Kalau untuk tadi kita bicarakan soal anak-anak, ya itu ada juga pengurus-pengurus kami yang memang punya sekolah-sekolah, sekolah-sekolah SD, SMP, ya itu bisa kita lakukan. Itu memang mendapatkan beasiswa. Namun kalau kita bicara soal beasiswa yang lebih tinggi, S1 atau S2, itu kita lebih menerapkan kepada lembaga, instansi. Gitu pemerintahan ya. Lebih fokus ke ke pemerintahan ya, biar lebih tepat guna itu ya. Padahal itu yang banyak yang membutuhkan justru orang-orang yang dari kampus-kampus yang kuliahnya semester 5 udah kehabisan duit orang tuanya gitu kan. Mungkin bisa dikembangkan di sana kali ya, Pak ya. Ada juga ya. Jadi pengurus ini kami dari PSMT ini kami mencoba untuk mengajak dan mengumpulkan semua pemilik sekolah juga banyak ya, pemilik kampus juga ada ya, seperti contohnya ada Universitas Presiden, mungkin pernah dengar. Nah, itu juga ada beasiswa yang diberikan yang melalui PSMT, kemudian kami salurkan. Dan itu siapapun ya yang punya kemampuan, kemudian tidak punya kemampuan dalam keilmuan tapi tidak mampu dalam biaya, itu sudah tersalurkan ke beberapa universitas. Itu salah satunya Universitas Presiden itu. Oh gitu ya. Ada. Jadi program ada, ya? itu ada juga. Kalau bicara soal pendidikan memang dilakukan. Dan kami di PSMTI ada 16 departemen. Ya, salah satunya departemen pendidikan. Ada 16 departemen apa aja itu, Om John? Bisa saya sebutkan yang saya ingat aja. Ya, itu ada pendidikan ada, kemudian ada bidang sosial, kemasyarakatan, kemudian ada bidang hubungan lembaga, kemudian ada departemen kita sebutnya organisasi,
Ya, kemudian saya sendiri di Departemen Kaderisasi. Ya. Nah, ada juga bagian humas, ya. Kemudian ada juga bagian peranan perempuan. Ya, peranan perempuan, kemudian macam-macam lah, ya. Itu hampir mencakup, ya. Saya tidak ingat keseluruhannya, tapi ada 16 departemen yang memang kita bentuk supaya pekerjaannya lebih fokus. Oh gitu ya. Nah, Om Ded, boleh sedikit ya, biar mungkin boleh. banyak yang belum tahu masyarakat ini, kok PSMTI ini bekerja sama dengan kejaksaan itu. Terkait penguatan yang bekerja sama dengan kejaksaan, kan Om John ini sebagai Pokja yang bekerja sama dengan Persaja kemarin itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi biar masyarakat tahu apa sih yang sudah dilakukan antara PSMTI dengan kejaksaan terkait penguatan SDM di kejaksaan. Ya, sebelum kerjasama itu ditandatangani, yang tadi saya sampaikan secara administrasi, itu sebetulnya sudah ada kerjasama, ya, di bidang pendidikan. Dan pada saat penandatangan MOU itu, saya lihat detailnya banyak. Ya, tidak hanya di pendidikan, tapi termasuk baksos, ya, termasuk juga pertukaran, ya, artinya pertukaran informasi terkait dengan hukum. Ya, ada juga pertukaran seminar, ya, seminar tentang hukum, karena banyak juga pengusaha-pengusaha yang mendapatkan proyek, ya, misalnya dari pemerintah atau dari mana, kemudian mereka tidak tahu bahwa SOP apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan dan apa yang dilakukan, dan kami mendapatkan ilmu hukumnya dari kejaksaan. Oh ya, kamu nggak boleh melakukan ini, nggak boleh ini, nanti jadi korupsi misalnya, atau markup atau apa. Nah, itu juga salah satu kerjasama yang kami lakukan dengan konsep pendampingan kali ya, pendampingan hukumnya atau seperti apa? Lebih kepada memberikan konsultasi hukum, ya, mungkin hukum, ya, terkait dengan untuk bidang-bidang tertentu. Nah, itu juga kami lakukan. Dan yang sudah terjadi kemarin donor darah. Ya, kenapa donor darah juga kita utamakan? Karena kami datangin ke Palang Merah Indonesia itu ternyata kekurangan darah. Ya, kekurangan darah. Jadi, nah, yang personelnya paling banyak, ya, instansi itu kan kejaksaan dan tersebar di seluruh Indonesia, dan kekurangan darah itu di seluruh daerah gitu. Jadi salah satu yang kami bisa rangkul paling cepat itu kami pikir kejaksaan. Jadi kejaksaan kami tuntut juga jangan hanya menyumbangkan ilmunya, tenaganya, darahnya juga kita minta gitu loh, untuk membantu seluruh. Nah, sekarang kan boleh juga nih. Tadi kan kita udah diminta nih, darah sudah, ya, saling memberikan kontribusi besar lah ya, betul, untuk kejaksaan itu. Om kan tadi nanya itu, Om John nanya kok ada hijau gitu kan. Ini Om John tadi kan nanya tuh. Betul. Nah, ini kita sebenarnya konsepnya adalah yang satu sini untuk podcast, yang sebelah sana itu untuk radio streaming. Oke. Nah, cuman kita kekurangan dukungan ini, Om John. Kalau ini kan salah satu BUMN besar nih yang berikan dukungan. Yang di sini tuh kurang nih radio streaming. Lah, PSMTI bisa nggak sih dukung begitu ini, yang begini ini, Om John, seperti CSR gitu. Untuk kelembagaan gitu. Seperti Puspenkum ini butuh dukungan gitu ya, untuk mempublikasikan kinerja capaian kinerja pemerintah gitu ya. Kan bukan, kalau Puspenkum bukan hanya mempromosikan kejaksaan aja loh, Om John. Kita juga mempromosikan capaian kinerja visi misi pemerintahan pusat gitu. Nah, bisa nggak sih PSMT dukung kalau yang kayak gitu tuh, Om John? Sebenarnya ini udah di luar daripada visi misi PSMT. Oh, di luar ya. Berarti kemarin pas MOU item itu harus dicantumkan, karena itu kan penunjang ya. Iya, kayaknya ada loh dalam MOU itu. Ini berarti kayaknya nodong di tengah podcast ini ya. Karena itemnya banyak tadi kan. Iya, itemnya banyak. Siapa tahu ya, gitu kan. Siapa tahu bisa, karena programnya CSR gitu kan. Nah, siapa tuh kan anggotanya kan banyak pengusaha-pengusaha besar juga, saya lihat gitu kan. Nah, ini belum bercerita nih, Om John. Ini apa struktur organisasi PSMT itu, ketua umumnya siapa sih, Om John?
PSMT ini setiap 4 tahun sekali kita melakukan munas ya. Oke, munas. Dalam rangka salah satu agenda adalah pemilihan ketua umum yang baru. Dan ini barusan berlangsung munas tahun ini ya, bulan Maret kemarin. Dan itu terpilih ketua baru namanya Pak Wilianto Tanta. Pak Wilianto yang dari Makassar itu? Betul. Oh, yang punya hotel Clarion ya, kalau nggak salah ya. Grupnya Clarion sekarang menjadi grup Claro ya. Claro. Beliau sebelumnya menjabat 2 periode sebagai ketua provinsi di PSMTI Sulawesi Selatan. Akhirnya terpilih menjadi ketua umum. Sekarang terpilih menjadi ketua umum untuk seluruh Indonesia. Oke. Ada yang mau tanya ini, Pak? Ini Om Den, kan PSMT itu Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Mungkin banyak masyarakat tuh taunya warga Cina. Kenapa di nama Paguyuban itu Tionghoa? Apakah ada perbedaan dari penggunaan kata Tionghoa dengan Cina sehingga menggunakan kata Tionghoa itu? Perbedaannya jelas. Kalau secara de jure, Cina ada perpresnya kalau nggak salah itu ya. Inpres ya, ada inpres. Ya. Ada inpres. Jadi inpresnya zamannya Pak SBY waktu itu terbit inpres yang melarang penggunaan kata Cina. Yang boleh adalah Tionghoa. Karena kami merupakan suku bangsa dari bangsa Indonesia, salah satu suku bangsa. Nah, namanya etnis Tionghoa. Bahkan kita sudah punya logo atau kita punya lambang ataupun kita punya ini di Taman Mini Indonesia. Namanya Taman Budaya Tionghoa Indonesia. Oh, ada di PMI. TBTI. Ada, besar sekali. Besar ya? Jadi kalau Bro ya, saya panggil Bro. Bro Dedi dan Sis ya mau berkunjung ke sana silakan. Iya. Silakan. Taman Budaya Tionghoa Indonesia itu udah berdiri hampir 20 tahun. Om John, kalau saya ngomongin Tionghoa, istri saya juga orang Tionghoa. Iya. Jadi ibunya juga Tionghoa. Jadi memang dinamika bangsa ini kan banyak yang seperti saya gitu kan. Jadi udah menyatu dalam kesatuan bangsa itu kan. Jadi kalau ngomongin Tionghoa, kalau saya itu ngomongin menu makanan gitu. Enak banget gitu. Dan benar nggak sih kalau ngomongin keberadaan atau eksistensi suku Tionghoa, daerah-daerah yang banyak sekali suku Tionghoa rata-rata maju daerah. Menurut Om John kayak gitu nggak sih? Sebelumnya kalau memang demikian posisinya Bro Dedi ini ex officio anggota PSMT otomatis iya menjadi anggota PSMT. Oke, gitu ya. Karena di dalam anggaran dasar kami salah satunya adalah pasangannya atau keluarganya atau orang tuanya, betul. Ya, atau ada juga yang menundukkan diri. Menundukkan diri artinya menjadi orang Tionghoa dan meminta marga. Itu terjadi kepada Asmi Abu Bakar. Gitu Asmi Abu Bakar, saya yang membuatkan, dia punya sertifikat, itu namanya Lim Seming, marganya Lim Seming. Oh, berarti saya nanti bisa minta ya? Bisa. Marga ya? Kami bisa menyediakan sertifikat nih. Marga. Iya. Sehingga menjadi anggota keluarga daripada etnis Tionghoa. Iya. Sama seperti yang di etnis Batak juga ada etnis Batak. Jadi tapi ini udah ex officio. Bisa ya? Asik. Jadi kalau terkait dengan nanti ada permintaan khusus, ya berarti Bro Dedi ini kok terlibat di dalam PSTB untuk memberikan. Enggak, gini Om John, karena jujur kan waktu meninggalnya nenek terakhir itu Bang, agak ada sedikit harmoni lah di situ. Karena kebetulan istri saya muslim gitu kan, jadi pakai jilbab gitu, tapi keluarga yang lain itu pakai jilbab juga kan, putih-putih gitu kan, jadi kayak ada dupa gitu ya. Ada dupa gitu itu kan, tradisi kan. Jadi memang bangsa ini kalau kita memahami tentang keberagaman indah ya,
Nah ini yang kita rasakan, kita harus memberikan kekuatan dan semangat bagi teman-teman suku Tionghoa bahwa kejadian 98 itu yang pertama dan yang terakhir lah. Jadi jangan ada yang terjadi lagi. Nah ini karena ternyata kontribusi besar kaum Tionghoa untuk bangsa ini juga. Ngomongin Tionghoa, mulai zaman yang saya tahu ya, mulai zaman Mojopahit itu sudah hadir. Betul sekali. Jadi sebelum saya bicara tadi ke Mojopahit, saya kembali lagi. Tadi ada pertanyaan, kenapa kok di setiap daerah-daerah yang banyak Tionghoanya itu lebih maju? Sebenarnya tidak seperti itu juga. Ya, dari dulu ya Tionghoa ini ada zaman di mana Tionghoa ini sama sekali tidak boleh berpolitik, artinya ataupun jadi masuk ke birokrat pemerintahan gitu. ataupun apapun lah, bahkan memakai betul. nama Tionghoa pun nggak boleh. Itu ada zamannya. Ada zamannya. Saya kira kita semua tahu zamannya kapan. Betul. Nah, zaman itu karena tidak bisa berbuat apa-apa, ya Tionghoa maunya apa? Ya kerja. Akhirnya jadi pengusaha gitu kan. Ulet kan. Ulet, betul. Jadi banyak juga Tionghoa yang setelah saya turun ke bawah-bawah sampai ke Tangerang sana, kampung-kampung, banyak juga Tionghoa yang susah. Ya, yang hidupnya juga di bawah dari taraf kemampuan. Nah, itu yang juga kita coba kita coba angkat juga ya. Di mana sih terjadi ininya gitu loh. Sumbernya kenapa sampai begitu? Jadi PSMTI ada program peningkatan ya perekonomian di kalangan Tionghoa sendiri ya? Semua, artinya kita ya? secara keseluruhan. Ya, keseluruhan. Cuman tadi saya maksudnya menyampaikan bahwa tidak semua Tionghoa senang, tapi banyak juga Tionghoa yang hidupnya di bawah susah kemampuan. Ya. Jadi kami itu tidak hanya mencoba itulah, segala sesuatu yang memang karena kita sosial bermasyarakat, ya apapun yang bisa kita lakukan, ya terutama untuk etnis Tionghoa, ya kita akan lakukan. Namun tidak tertutup kemungkinan saudara-saudara kita dari etnis lain yang membutuhkan, kita selalu di garda depan. Itu yang selalu kita lakukan. Ada divisi hukumnya ya di PSMTI? Ada tadi. Ada, salah satu divisi hukum, HAM dan advokasi yang belum saya sebutkan. Jadi banyak. Siapapun ini ada beberapa juga perkara yang sudah kita tanganin. Ya seperti dulu ada kejadian persekusi di kebetulan saya pernah jadi wakil ketua umum di Departemen Hukum. Waktu itu saya membantu tanganin. Oh gitu ya. Jadi ada persekusi, kemudian diangkat Tionghoanya juga, kita cepat meredam. Iya. Kita cepat meredam. Saya surati dia punya Kapolres sama Kapolsek, yang ini saya cerita, hanya kasus bisa selesai. Jadi banyak persoalan yang kita lakukan. Termasuk juga kita juga memperjuangkan seperti tadi Impres itu. Yaitu Impres itu hasil perjuangan kita juga. Iya. Karena bentuk komitmen warga Tionghoa bahwa mencintai bangsa ini itu kan. Betul. Jangan perlakukan kami berbeda gitu. Betul sekali. Kan gitu kan ceritanya. Karena saya sudah masuk marga nih, jadi saya semangat juga nih ngomong gitu kan gitu. Dan Om John, jangan lupa bahwa di kejaksaan sendiri itu kita open sekali. Jadi sekarang udah banyak sekali teman-teman China yang jadi jaksa. Ada. Banyak ya Mas Andri ya? Banyak nggak? Ada kan ya? Ada. Di kepolisian saya lihat juga sudah terbuka. Di semua instansi ada, termasuk di TNI juga ada gitu kan. Jadi bentuk komitmen bangsa untuk makin berubah, semakin ke depan kita akan memperkuat persatuan kita gitu kan. Ya nggak ada jalan, nggak ada lagi pilihan. Kalau kita nggak bersatu ya nggak akan jadi bangsa yang besar nanti ke depan. Betul. Gitu kan. Dan mungkin apa mau disampaikan nih harapannya nih Om John ke masyarakat Indonesia? Harapannya khusus untuk kejaksaan atau seluruh Indonesia? Untuk masyarakat Indonesia dulu, baru nanti untuk yang kejaksaan. Kami menyadari bahwa masih banyak ya warga-warga Tionghoa di seluruh Indonesia yang belum mengenal PSMTI. Walaupun PSMTI sudah tersebar di seluruh Indonesia, sudah berkiprah ya, dan banyak memberikan kontribusi. Bahkan banyak orang tidak tahu bahwa PSMTI lah yang memperjuangkan ya kenapa hari Imlek itu menjadi hari nasional, libur nasional. Iya. Termasuk juga PSMTI yang memperjuangkan
Kalau dulu nih kita nih begini nih mata sipit-sipit gitu. Datang ke imigrasi bikin paspor, diminta SBKRI. Oke. Surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, mana SBKRI-nya? Lah, nah itu salah satu yang PSMT perjuangkan. Kalau sekarang kita bikin paspor, cukup KTP dan KK. Nggak perlu Tidak ditanya-tanya perlu lagi SBKRI. Betul. Saya lahir di sini, makan di sini, semua di sini, kok saya dimintain bukti sebagai kewarganegaraan. Dan di PSMT ini keberagaman agamanya juga ada Islam. Oh, iya. Ada Muslim, semua agama. Semua agama ada. Itu yang saya harus garis bawahi. Agama resmi ya. Agama resmi lah ya. Agama resmi enggak? Agama tidak resmi tidak. Iya, betul. Nah, itu semua agama. Ya, ada Muslim, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, sampai Konghucu. Oke. Jadi keberagaman. Sehingga satu pesan kami ya, bahwa PSMT ini ada di Indonesia, didirikan di Indonesia, ya, bertujuan selain untuk membantu pemerintah mempersatukan seluruh etnis yang ada di Indonesia, juga ikut membantu mengembangkan ya semua bidang, apapun bidang yang perlu kita kembangkan untuk menuju ke Indonesia, kata Indonesia Emas, yang kita tidak tahu kapan, tapi kita akan berupaya semaksimal mungkin. Dan kami ingin ya semua instansi itu tidak membedakan, ya, kemudian tidak membuat susah kalau manakala orang-orang Tionghoa ini, etnis Tionghoa ini ingin mendaftar menjadi jaksa, menjadi polisi, menjadi politisi, atau menjadi pegawai negeri. Ya, pesan itu akan kita harus akui bahwa, tapi Om John, kita harus tahu bahwa sebenarnya dari sebuah sejarah panjang bangsa ini yang membangun karakter teman-teman Tionghoa untuk akhirnya lebih nyaman menjadi pengusaha, itu akhirnya lama-kelamaan ke depan itu nggak ada yang mau jadi birokrat nih Om John. Karena duitnya dikit gitu kan, nggak bisa kaya. Itu akhirnya gini, jangan dipikir kalau nanti yang jadi birokrat ternyata sedikit itu karena kita yang menutup diri, itu bukan. Tapi kita ngelihat memang dari sejarah panjang bangsa ini, memang teman-teman Tionghoa akhirnya bergerak di sektor bisnis itu lebih dominan, karena memang satu lebih menjanjikan ya. Lebih menjanjikan, terus kemudian ya dunianya sudah punya dunia sendiri gitu kan gitu. Kalau bicara soal itu sebetulnya kita lebih tanya kepada pemerintah ya. Kalau di luar negeri pengalaman saya ya, itu gaji dan fasilitas dari penegak hukum ini tinggi-tinggi ya. Oh iya. Bener. Jadi dia nggak mikir lagi. Saya besok mau nyari uang kesehatan untuk anak saya, nggak mikir lagi. Jadi bisa sekarang fokus ini pekerjaan. Jadi sekarang ini PSMT harus dukung ya. Gaji para APH ya gitu ya. Salah satu kami supaya ini dong. Iya, betul. Kita juga tidak perlu munafik bahwa itu yang terjadi sekarang ini kan. Iya, betul. Om John, ini obrolan kita memang kalau saya ngomong jadi banyak yang ada di otak saya itu keberagaman. Jadi PSMT, kalau berbicara PSMT itu keberagaman. 2, berbicara tentang eksistensi kebangsaan. 3, mungkin kita ngomongin kontribusi besar itu. Nah, makanya kok kayaknya jadi seneng gitu. Coba kalau aku bayangin bangsa kita kalau punya komitmen yang kuat untuk keberagaman, mungkin luar biasa gitu. Jadi PSMT sebenarnya nggak berpolitik, bro. Enggak berpolitik. Enggak ada ya. Di dalam ADRT kita dilarang ya? Ya, tidak berpolitik. Meskipun di dalamnya banyak partai politik kan. Ada nih, belum nih. Jadi ada organisasi sayap. Oh, ada organisasi sayap ya. Organisasi sayap itu Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Oke. Ada organisasi sayap Ikatan Koko Cici Indonesia. Kita ada pemilihan Koko Cici. Oh, ada juga ya. Ada. Itu secara nasional. Enggak ada yang seusia saya ya, enggak ada pemilihannya ya. Ini bukan Koko Cici lagi. Kakek nenek deh. Babah ini mah. Terus. Nah, kemudian ada Perwanti, Persaudaraan Wanita Tionghoa Indonesia. Nah, melalui organisasi sayap ini, ya kader-kader kita ini boleh
berpolitik. Oh, kalau di situ boleh ya. Tapi Boleh rumah berpolitik. besarnya nggak Ya, boleh. rumah besarnya tidak boleh. Kalau rumahnya besar boleh, wah kita udah bisa ikut pemilu. Oh iya, karena udah bener. lengkap. Udah lengkap ya di seluruh tanah air ya. Iya, sampai ke kecamatan kita sudah punya. Seandainya pun Cabang. buka udah jadi partai itu, kan kita nggak tahu nih ke depannya Ya. tiba-tiba berubah kan banyak organisasi awalnya begitu tiba-tiba berubah badan. Ya kan gitu kan. Nah, seandainya nanti berubah kan berarti saya bisa dong jadi anggota ya. Sampai saat ini kami tetap berkomitmen. Komitmen ya, betul. Tapi kalau misalnya Bro Dedi mau sudah ex officio menjadi keluarga besar dari PSMTI, Oke. ya bisa kapan Oke, saja, siap. nggak ada masalah. Om John, terus kira-kira nih untuk yang akan diberikan ada kontribusi besar untuk kejaksaan itu poinnya apa saja sih yang kemarin dalam MOU? Kan tadi sudah ada SDM ya? di bidang pendidikan Pendidikannya. ya, SDM ya, terutama meningkatkan kualitas ya. Kemudian darahnya kita sedot juga. Iya, betul, Ya, betul. untuk karena kelebihan kan. Betul. kayak- Kayak Pak Andre. Iya. Kayak Pak Andre. Saya nggak ngomong loh, Pak. Kayak Pak Andre. Karena dia juga marga Tionghoa itu, Pak. Iya, betul. Betul, dia asli Tionghoa dia. Jadi Pak Andre Setiawan ini salah satu ya, salah satu yang patut dicontoh juga. Ya, patut dicontoh ya, kepedulian dia. Iya. Kepedulian dia terhadap dengan SDM kejaksaan sendiri, kemudian dengan latar belakang dia sendiri, kemudian dengan budaya-budaya juga. Ya, terutama karena ada garis Tionghoanya, maka kebudayaan Tionghoa juga dia ini kan. Namun yang kami lihat itu, saya banyak dengar dari kawan-kawan bahwa beliau banyak berjuang untuk kawan-kawan dari kejaksaan bisa mendapatkan S2 yang melalui PSMT, ya, ujung tombaknya rajin ya. Tapi belum pernah nawarin saya itu, Om John. Belum pernah. Belum pernah nawarin saya. Apa karena saya sudah S2 atau saya sudah terlalu tua gitu kan? Mungkin terlalu sibuk dengan podcast ini. Nah, kembali lagi tadi, pendidikan, kemudian donor darah kita lakukan, dan setiap kali ada baksos juga kita lakukan, baksos bencana alam kita lakukan. Ya, bulan lalu saya baru bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pak Reda, bersama-sama ke kolong jembatan Domba ini. Oh iya, betul. Kita Tapi dengar. saya sangat kaget pada saat kami datang, ternyata pengurus di situ dan anak-anak di situ yang jumlahnya ratusan orang sudah mengenal Pak Reda sebelumnya. Itu salah satu yang keren ya. membuat saya kaget juga. Oh, dari kejaksaan ternyata juga. Oh, beliau termasuk salah satu kader kejaksaan yang humanis Ya, dan banyak berinteraksi dengan banyak kalangan. beliau Itu low profile sekali. Low profile, betul. Sampai turun-turun ke bawah jembatan, ya kepala kejedot juga oke gitu. Sementara ada anak-anak buahnya yang enggan turun. Iya gitu ya, gitu kelihatan itu. Tapi saya tidak sebutkan namanya. Nanti saya sebutkan namanya, pindah lagi. Oke. Jadi saya kaget ya. Artinya memang dari kejaksaan itu baik personal, individu maupun institusi ternyata secara rutin juga sudah melakukan itu. Iya, dan memang dengan tagline Pak Jaksa Agung saat ini, kejaksaan itu harus tajam ke atas, humanis ke bawah, itu menjadi komitmen kita semua, Pak. Jadi tajam ke bawah juga? Enggak. Oh enggak, humanis. Humanis ke bawah. Itu tagline yang memang digaungkan oleh Pak Jaksa Agung. Sehingga kita memang nggak ada lagi jaksa yang angkuh, nggak dapat berinteraksi dengan kalangan bawah, enggak, Pak. Betul. Kita justru sekarang mengembangkan pola laku yang berimbang itu. Jadi kalau ke atas kita malah tajam dengan dibuktikan banyak capaian kinerja. Kami merasakan itu. Iya. Kami merasakan. Kebetulan juga saya pemerhati hukum. Betul. Jadi Sekarang saya kalau gitu merasakan. saya tanya, satu kata untuk kejaksaan. Satu kata loh. Satu kata. Ya. Untuk kejaksaan. Kok menjen Speechless takut? kayaknya. Cuma kayaknya takut gitu. Takut jawab salah, takut salah ini.
Sebenarnya tidak. Saya mau nanya nih, satu kata untuk apa nih? Untuk bidang mana nih? Enggak, semuanya lah. Untuk capaian kinerja kejaksaan saat ini gitu. Dengan capaian kinerja kejaksaan Pak Jaksa Agung gitu. Gitu ya. Saya hanya bisa memberikan satu kata aja, bahwa kata bangga. Bangga. Ya, bangga. Bangga ya. Kalau mau diberikan dua kata, ya yang saya diberi kesempatan bangga dan salut. Bangga dan salut. Jadi kalau boleh dua kata. Betul. Jadi bangga, kenapa? Bangga karena kejaksaan ini ternyata tidak hanya ngurusin hukum aja. Ada ngurusin juga yang lain-lain, termasuk podcast ini. Asik. Saya juga kaget. Iya. Saya kaget. Baru saya terus terang pertama kali saya tahu bahwa kejaksaan ini punya podcast seperti ini yang tidak kalah dengan yang lain-lain. Iya dong. Meskipun kamera kita kurang, Pak, PSMTI mau bantu, kita siap loh. Ya kan? Nanti dipajang di podcast dukungan power by PSMTI. Ya, asik. Pasti kami pertimbangkan. Itu kameranya kecil-kecil tapi kita tetap semangat memberikan kontribusi. Kalau yang salut tadi yaitu dia siapapun ya, kami lihat ya penegakan hukumnya itu terjadi. Ya. Betul. Terus terang saya salah satu tim hukum dari penistaan ya, dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Roy Suryo yang saat ini, yang hari ini akan ada penuntutan dari kejaksaan. Dan itu pun ya saya lihat bagus sekali, cepat kerjanya kejaksaan ini, cepat ya, artinya kita profesional. Iya, P21 kita nggak ada kepentingan apa-apa. Walaupun dia mantan mau menteri apa, bukan urusan. Ya, kalau kita bukan melihat itunya. Yang penting bagi kita adalah perlakuan hukum yang sama di mata masyarakat, dan kejaksaan selalu profesional untuk itu. Jadi kita bukan mau untuk kepentingan politik tertentu, enggak ada. Jadi selama memang unsur pasal memenuhi, ya jaksa harus P21 dan melimpahkan perkara itu kalau itu perkara pidana umum. Kan? Makanya bangga dan salut. Iya, terima kasih. Jadi dua kata, jangan satu kata aja. Tepuk tangan dulu dong. Kita tepuk tangan. Tuh lihat Om Jun, pas tepuk tangan tadi kan, nggak salah saya pakai batu. Ternyata. Awal batunya banyak banget. Ya. Udah kayak pengacara yang satunya itu, ya toh gitu kan. Dan ini jangan-jangan yang punya Coffee Johnny lagi. Bukan ya? Bukan dia, beda lagi ya. Atau yang bakmi yang di sini juga ya? Bakmi ya. Bakmi Johnny. Om John, kesehariannya sebagai apa sih sebenarnya? Saya pribadi sebagai advokat. Oh, advokat ya. Oke. Masih eksis sebagai advokat masih, ya? Nggak ada jadi pengusaha juga gitu? Ada juga. Itu disampaikan dong usahanya apa saat ini. Karena kalau jadi advokat aja sebenarnya lebih bebas dari penegak hukum lainnya. Iya. Penegak hukum lain kan tidak bisa sesuka hati menentukan fee, kan? Karena tidak boleh. Makanya kalau jadi penegak hukum jadi advokat. Iya, promosi dia. Jangan jadi jaksa aja. Jaksa itu pengabdian. Oh, pengabdian. Gak boleh kaya ya. Gak boleh kaya. Boleh juga. Kalau jaksa kan tidak iya. dilarang untuk boleh punya usaha keluarga kan. Ya, boleh itu saja. Tapi pada intinya memang kita pengabdian sih. Pengabdian. Dan penegak hukum advokat juga pengabdian ya. Nah, kenapa kita mengembangkan usaha juga? Karena usaha apa? Coba disebutin dong. Sebentar. Nah, tujuannya itu ya ini dia, supaya kita bisa bereksis melalui PSMTI, kita bisa membantu banyak orang. Oke. Karena kita dari dulu jiwa sosial, jadi sehingga kita punya usaha yang kita dapat, kita sebagian kita sisihkan untuk kepentingan-kepentingan. Luar biasa banget ini kalau punya teman-teman yang hebat kayak teman-teman PSMTI ya. Karena memang operasional dari PSMTI sendiri ya dari usaha-usaha teman-teman kawan-kawan itu ya. Karena nggak dapat gaji kan. Iya, betul. Jadi nggak ada yang gajinya ya, pengurus nggak ada digaji kan ini. Pengurus nggak digaji, tapi ada beberapa staf di sekretariat yang kita gaji. Yang digaji ya. Oke. Aduh, keren banget. Kalau podcast ini digaji nggak, Pak? Murni pengabdian. Melekat ke ASN itu tadi Pak kita. Melekat di ASN. Enggak, ya apa kita tetap bersyukur bahwa kita bisa memberikan kontribusi besar buat masyarakat kan. Di bidang apapun, di skill apapun, di level
jabatan apapun kita tetap Ini semangat. Bro Dedi jaksa kan? Saya jaksa, beliau jaksa juga. Oh, jaksa juga. Jadi IPAT itu 10 tahun di Gedung Bulat ini, Om John. Jadi kalau saya udah melalang buana kemana-mana lah. Kalau nggak salah tadi saya lihat ada 2 bunga ya, sekilas ya. Kalau Apa itu? dari kepangkatan. Oh iya, Oh, 2 iya, bunga ya. Itu iya. bunga melati artinya let call ya kalau di kepolisian ya. Kalau di TNI iya, ya. betul. Kalau di kita kan jaksa madya. Jaksa Madya. Tapi nggak usah disebutin pangkat deh. Oh, Saya nggak mau sombongan sama pangkat. Waduh. Karena sombong telat pangkatnya soalnya. Bukan sombong, takut ketahuan Takut tuanya. ketahuan tuanya Iya. gitu. Tapi syukurillah semua Om John. Yang penting kita sehat semua ya. Ya. Om John. Terima kasih Sobat Adiaksa. Obrolan ringan tapi paling tidak bermanfaat lah. Paling tidak masyarakat itu tahu kalau ada logo PSMTI, ada stiker PSMTI, ada kegiatan PSMTI, itu murni kegiatan sosial. Dan kontribusi besar untuk untuk banyak aktivitas sosial, banyak ada bencana, PSMTI selalu terdepan hadir. Dan ini menjadi kebanggaan bagi bangsa kita. Ya Pak ya? Jadi program utamanya itu di pendidikan dan sosial. Pendidikan dan sosial. Dan Sobat, ingat, bangsa ini bisa besar kalau makin merekatkan rasa persatuannya. Kita ini beragam. Ada Madura, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang mana saja. Rasanya kalau kita sudah bukan zamannya lagi kita membeda-bedakan. Toh pada kenyataannya di dalam suku yang begitu banyaknya beragam juga agamanya. Jadi saatnya kita bersatu untuk membangun bangsa menuju Indonesia maju. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Om John sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Salam hormat untuk para pengurus PSMT semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.